Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سب يا ذا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته المتواترة ومننه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدي أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه من الأنصار والمهاجرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد واهدي قلبي بحق سيدنا محمد wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para muallimin, para asatidzah, para hujjat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami' Al-Murtada rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, petunjuk, hidayah, taufik, sehat wal afiyah, inayah, sampai kita diizinkan melangkahkan kaki kita ke tempat ini, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim sekaligus kebutuhan rohani kita, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ini semua menjadi penyebab diangkat bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mohon kepadanya berulang-ulang karena Dia senang diminta. Sebagai perwujudan penghambaan diri kita kepadanya, kita mohon agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang benar, saleh dan salihah. Dan pada akhirnya kita mohon kepadanya selalu bila kita mati meninggalkan dunia ini membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu pembukaan yang selalu saya bawa, bahwa ujung-ujungnya kita itu dinilai kesuksesan seorang hamba di akhirnya tutup usia dengan husnul khatimah. Tidak ada yang tahu hakikat husnul khatimah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita memohon kepadanya. Karena itu kita tidak bosan-bosan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita pun minta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Ada satu riwayat mengatakan 70 kali, menandakan Nabi tidak pernah berhenti mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback kisah Isra wal Mi'raj, kita flashback kisah Isra wal Mi'raj kemarin, di sini perayaan alhamdulillah Allah kasih keberkahan, kesuksesan panitia sehingga kita keluar dari sini dengan gembira. Gembira enggak Bu kemarin kita pulang Isra Mi'raj? Gembira kita karena kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Ayat yang sering kita baca tuh yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Itu kan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ternyata ayat tersebut didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy-Nya Allah, sehingga Rasulullah menjamin siapa orang yang membaca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah di malam hari, maka hidupnya dicukupi kafatah. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatihi kafatah. Nabi jamin dicukupi sebab dua ayat tersebut. Kita enggak tinggal tuh baca ayat itu, habis maghrib kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Walaupun ada juga yang mengatakan riwayat hadis ini dhaif, tapi dhaif itu bukannya sebab tertolak, karena banyak perawi-perawinya bisa naik ke derajat hasan. Memang yang paling sahih hadis Isra wal Mi'raj itu Nabi mendapatkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surat yang tidak diberikan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Begitupun surat Al-Baqarah yang terakhir tadi, lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Surat itu tidak diberikan Nabi sebelumku. Saya waktu khutbah Jumat di Nurul Huda, saya sampaikan cerita ini. Ada jamaah-jamaah Nurul Huda ngelihat Ustaz udah ngomong tuh riwayatnya kemarin di Nurul Huda itu tentang kisah Isra wal Mi'raj. Namun di kisah tersebut ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian malaikat Jibril mengatakan taqaddam anta ya Muhammad, silakan engkau masuk ke wilayah tersebut ya Muhammad.
wilayah yang sungguh tidak bisa didefinisikan oleh kata-kata. Mungkin sampainya ke kita ini black hole gitu, lubang hitam sampainya ke kita. Kalau bahasa kitabnya Sidratul Muntaha, satu tempat puncak di mana tempat tersebut tempat yang terindah. Bukan Allah Subhanahu wa taala di sana, tapi tempat tersebut tempat yang terindah, dari emas permadaninya, kainnya dari sutra. Tempat tersebut tempat di mana Allah mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercakap-cakap dengan Tuhan pemilik alam semesta. Yang kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya membersihkan pikiran kita dengan bagaimana dan arah. Kata Rasulullah, bal anta ya Jibril. Jibril, ente duluan, jangan ana, kan ente yang ngajak dari pertama ke atas. Kata malaikat Jibril, anta akramu 'ala Allahi minni ya Muhammad, wa la yanbaghi li ahadin ay yujawwiza hadzal makan ghairuka. Engkau lebih mulia ya Muhammad daripada aku, dan tidak boleh orang melewati wilayah ini selainmu Muhammad. Berarti dari riwayat ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai dirinya. Ada kalimat itu. Kenapa menjumpai dirinya? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal arwah itu bapaknya para ruh, dan Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa akan datang nanti setelahku Nabi akhir yang namanya si Ahmad. Nabi Isa mengatakan namanya Ahmad karena Nabi Isa itu kenalnya Muhammad di alam arwah. Makanya Nabi Isa bergelar Ruhullah, ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Isa melihat dalam arwah, Ahmad ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Malaikat Jibril nggak mampu melewati wilayah itu, yang mampu kamu Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menciptakan kamu dengan hembusannya, yaitu Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Sehingga Nabi Muhammad masuklah ke wilayah tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, dengarkan pujian Tuhanmu kepadamu Muhammad. Nah, Nabi diilhamkan oleh Allah memuji Tuhannya dengan doa yang biasa kita baca itu, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu enak Pak, kalau kita flashback ulang itu nikmat. Nikmatnya sehingga kita nanti ngerasain mi'raj itu, bahwa kita sedang berhadapan dengan pemilik alam semesta. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nabi diilhamkan at-tahiyyatu lillah, penghormatan hanya milik Allah, kesejahteraan hanya milik Allah, kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam Muhammad, engkau yang salam ya Allah, engkau yang salam, antas salam, antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kau ucapkan salam kepadaku ya Allah, aku mohon ucapkan salam juga kepada hamba-hambamu yang saleh. Ketawaduan Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dialog itu didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, sehingga malaikat Jibril mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad abduhu wa rasuluh. Kan cantik banget itu riwayat. Sehingga sholat kita bisa paksa pikiran sholat kita ke kisah tersebut, sehingga terjadi kekhusyuan. Ada anugerah dari Allah. Oh begini ya ceritanya. Walaupun ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif Ustaz, tapi nikmat kita bawa sholat. Karena carilah kekhusyuan biar sholat kamu itu mi'raj, sholat kamu itu naik. Setelah malaikat Jibril mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Allah pun mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Itu dia, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Rasulku telah beriman, Rasulku telah beriman kepada Tuhannya. Nabi katakan amantu bika ya Rabb, benar bala aku telah beriman kepadamu ya Allah, iman yang gak ada keraguan lagi gitu. Terus kata Allah wal mu'minuna
Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Bukan hanya kamu Muhammad yang beriman, mukminun, orang-orang beriman yang lainnya yang menjawab ketika aku katakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu di alam arwah? Mereka menjawab bala. Mereka pun beriman kepadamu Muhammad, kepadaku juga Muhammad. Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Alhamdulillah. Begitu kita baca ayat wal mu'minuna kullun amana billah, kita tenggelam dalam ucapan itu. Mudah-mudahan kita masuk daftar, dan kita yakin kita masuk daftar wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kata Allah, minta Muhammad, apa yang kamu minta kepadaku? Nabi cuma minta, dapat ilham dari Allah. Permintaan Nabi, ghufranaka rabbana wa ilaikal Allah. Ternyata Nabi nggak macam-macam. Nabi mintanya ghufranaka, ampunanmu ya Allah yang aku minta ya Allah. Wa ilaikal masir, karena ujung-ujungnya semua bakal kembali kepadamu. Kata Allah, qad ghafartu laka ya Muhammad wa li ummatika man wahadaka wa saddaqa bika. Ya, aku ampuni kamu Muhammad, dan aku ampuni umatmu juga, man wahadani, umatmu yang mentauhidkan aku. Ada kalimat wahadani, yang mentauhidkan aku. Nah, kita ini duduk begini ngaji itu sebenarnya lagi mengisi ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid asma, ada tauhid sifat, ada tauhid af'al, ada tauhid zat nantinya. Saya juga nggak tahu di antara kita ini siapa yang sudah sampai tauhid zat. Ada tauhid asma. Mungkin kita bisa menikmati tauhid asma, mengesahkan Allah dengan nama-namanya yang kita kenal dengan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mentauhidkan Allah dengan asma'nya. Ketika kita baca ya Allah ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq. Itu kemanisan tauhid asma'nya, mengesahkan namanya. Dialah Ar-Rahman, Maha Pengasih, siapapun dikasih olehnya. Ketika kita lihat ada orang Cina memberi makan ibunya, kita ingatnya Ar-Rahman. Ada orang Amerika, kita ingatnya Ar-Rahman. Ada orang Nigeria, kita ingatnya Ar-Rahman. Ada binatang yang ngasih makan anaknya, kita ingatnya Ar-Rahman. Apapun jenis pemberian yang kita lihat, itu kita ingatnya Ar-Rahman. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Pernah tuh kita tulis-tulis tentang makna Ar-Rahman. Dan Allah cirikan siapa saja hamba-hamba Ar-Rahman itu. Hamba-hamba Ar-Rahman itu bisa kita lihat ciri-cirinya ada di surah Al-Furqan. Itu 15 ayat tuh ciri-cirinya di surah Al-Furqan. Pernah mungkin dibahas sama ustadz-ustadz yang di sini gitu. Ya, kita apalin tuh. Apalin, karena di situ kita kira-kira masuk daftarnya enggak? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ada nggak di Al-Quran, Bu? Ada, Ustaz. Surah apa? Tadi yang Ustaz sebutkan suratnya itu, gitu ya. Ada itu. Saya demen banget tuh kalau qiyamul lail, sholat, itu baca itu ayat.
Walaupun belum sempurna daftar diri kita di situ, tapi enak baca ciri-cirinya. Dan di antara ciri-ciri hamba Ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di muka bumi itu dengan hauna, itu dengan rendah hati, tidak sombong jalannya. Kalau zaman dulu, makanya Nabi haramkan orang pakai gamis itu melewati mata kaki, itu karena di zaman dulu menurut satu riwayat kain susah. Nah, orang yang berlebihan harta, mereka ingin menampilkan kepada kawan-kawannya ketika pakai kain lebih dari mata kaki itu sebagai kesombongan. Lu mah susah, kalau gua mah gampang gitu. Sehingga Nabi katakan tidak masuk surga orang yang pakai kain melebihi mata kakinya. Nah, hadis ini dipahami berbeda oleh teman-teman kita. Dianggap orang-orang yang pakai sarung, pakai celana lewat mata kaki ahlun nar. Padahal zaman dulu kain susah, sehingga mereka lebih untuk kain ke mata kaki. Mereka tuh ingin dibilang kaya gitu, ingin dibilang cukup, ingin dibilang lebih daripada yang lain, sehingga disebut khuyala. Khuyala itu sombong penampilan. Masa sih Pak, gara-gara kita pakai gamis lewat mata kaki kita masuk neraka? Sekarang ini kan ada itu yang begitu modelnya. Ini mohon maaf gitu ya, yang punya pemahaman terlalu keras masalah celana cingkrang ini, mohon maaf gitu, karena memang begitu yang kita dapat dari guru-guru. Kalau dia sombong, nggak usah lewat mata kaki, kita pakai kain yang bermerek aja, katanya itu bermerek dengan niatan supaya dibilang kita ini high class gitu. High class itu punya kelas tinggi gitu, orang mampu. Pakai kain yang paling mahal, ada perasaan ya kain lu mah murah, nih kain aneh BHS 1 juta. Itu termasuk juga kan, walaupun di atas kaki gitu. Itu haunan, itu rendah hati, rendah hati. Tapi ada satu riwayat, orang nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu dia pakai pakaian yang bagus, apakah boleh mereka itu memakai pakaian yang bagus? Kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Dan Allah itu suka kepada hambanya yang menampilkan keindahan untuk menunjukkan bekas nikmatnya gitu, bekas nikmatnya Allah. Misalnya saya pakai sorban bagus, ingin bersyukur kepada Allah, itu nggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, gitu niatnya. Kita pengen tahadus bin ni'mah, at-tahadus bin ni'am syukrun. Kita tahadus bin ni'mah itu bentuk syukur. Datang ke Masjid Al-Murtadha pagi-pagi pakai peci yang paling mahal, pakai baju yang paling mahal, serba mahal, tapi niatnya tahadus bin ni'mah, dibolehin. Tapi kalau supaya dibilang dia orang mampu, orang hebat, nah itulah yang dikatakan khuyala, pamer itu, bukan hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ibadur rahman itu disapa oleh orang-orang jahil, orang-orang jahil, mereka membalas sapaan mereka dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan keselamatan. Masya Allah, kayaknya indah banget begitu ya. Kita ini subuh-subuh jalan, kemudian di tengah jalan ada orang bilang kepada kita gitu, dengan perkataan-perkataan yang kagak enak, tapi kita jawab, semoga anda diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cakep banget begitu. Gak kita balas dengan perkataan yang menyakitkan perasaan. Itu ciri-ciri ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Nah, kalau saya lagi baca pas ayat ini, lempangan ayat ini, saya ingat antum nih sekarang subuh-subuh yang tiap minggu bahkan tiap hari sudah standby, apalagi pengurusnya standby di sini udah. Ini menandakan sudah masuk daftar
mereka yang menghabiskan malam-malamnya untuk Tuhan mereka dengan banyak sujud dan banyak berdiri. Allah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ngapain dia bangun malam? Ngapain dia sujud? Bukan minta dunia. Ya Allah, pengen Alphard ya Allah. Bukan. Ya Allah, pengen rumah yang mewah. Bukan. Yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, singkirkan kami ya Allah dari azab neraka. Siksa neraka ya Allah, begitu takutnya sama neraka sehingga dia mohon kepada Allah disingkirkan dari siksa neraka. Inna adzabaha kana gharama, siksaannya sangat mengerikan gitu. Takut kepada neraka, takut banget sama neraka. Begitu baca kisah-kisah neraka serem. Kalau neraka dunia mah sebentar, susahnya dunia mah sebentar, tapi susahnya di sana lama ya Allah. Itu tuh ciri-ciri ibadur rahman kalau malam. Tapi kita kalau malam bangun tuh biasanya ya Allah kontrakan gitu. Ya Allah, datang orang ke kita, Ustadz ada nggak amalan yang bikin kita kaya raya gitu, bisa banyak duit? Ada. Apaan? Itu tiap Jumat itu kan diajarin Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalikan haramik wa bifadlika aman siwak. Baca aja itu 70 kali, itu bakal dicukupin sama Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Ada juga orang baca selawat pengennya dunia. Itu buat orang-orang yang senang sama Allah sakit, dia punya perasaannya, kok ngejarnya dunia sih itu. Orang-orang ahlillah keluarganya Allah yang dikejar bukan dunia, tapi yang dikejar kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu ahlillah. Yang dikejar itu kebersamaan sama Allah. Makanya kalau kita baca kisah-kisah tasawuf, orang-orang sufi, orang-orang yang pengen bersama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika doanya diijabah sama Allah bukan seneng, nangis malah dia takut. Itu termasuk nikmatun muajjalah, nikmat yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia bersyukur, dia lebih senangnya kebersamaan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita nih banyak kan senangnya sama kisah Abu Nawas ya Pak ya, sama kisah Abu Nawas kita senang. Kenapa? Karena Abu Nawas itu orang yang cerdik, dia nggak pantas masuk surga Firdaus, tapi dia nggak kuat di neraka tuh. Saya senangnya begitu tuh kalau orang-orang lagi galau, udah ini ente baca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah ibadur rahman itu doanya gitu, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arabnya ya pakai bahasa kita dah. Ya Allah, singkirkan kami dan keluarga kami dari siksa neraka-Mu ya Allah gitu. Ya Allah, singkirkan Romdoni, doain saudara kita juga nggak apa-apa. Singkirkan Ustadz Zulkarnain dari api neraka, nggak apa-apa. Ini saya introspeksi bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah udah kasih tahu siapa yang membuka aib, mencela saudaranya dengan satu perbuatan keji, man ayyara mu'minan bifahishatin lam yakhrut minad dunya hatta yartaqibaha aw yafdahu biha. Siapa yang buka mencela saudaranya dengan satu perbuatan keji, kriminal, dibuka nih sama teman-temannya, maka dia nggak akan keluar dari dunia ini kecuali nanti dia akan mengulangi perbuatannya, bahkan yaftadahu biha, bahkan dibongkar
oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita lihat nih sekarang ada ustadz ya, ustadz di Indonesia yang terkenal sekarang lagi dibuka-bukain sama channel YouTube aib-aibnya, dibuka-bukain aib-aibnya. Yang buka juga ustadz, yang buka juga ustadz, bahkan yang buka terkenal juga. Nah, ketika kita melihat kasus tersebut dibukain aibnya, kita ingat hadis ini, yang bukain nanti bakal dibukain lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah nasional, di kampung kita aja, di kampung kita Tanjung Barat, antum misalnya ngomongin saya tuh ustadz tuh dia asal ada amplopnya datang tuh, misalnya begitu, umpama kalau nggak ada amplopnya mah dia kagak datang, umpama begitu. Ini contoh kecil. Nanti yang ngomong tersebut akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan digitukan sama orang, bahkan dibongkar aib-aib yang lainnya. Sampai kayak begitu Nabi pesan, man ayyara mu'minan, ada satu riwayat bifahishatin, riwayat lagi bijarimatin, dengan satu kriminal, lam yakhrut minad dunya hatta yartaqibaha gitu. Dan itu real. Kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Masya Allah, real banget itu. Sunnah perubahan, sunnah tadawul perubahan, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa hari-hari itu akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Itu benar. Makanya yang kemarin bab tentang diam itu kan luar biasa. Nah, ibadur rahman itu mohon banget sama Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaranya nih yang lagi buka aib, ya Allah singkirkan dia dari neraka, sehingga ada rem ketika ingin dia mengatakan sesuatu tuh ada rem. Qala ba'dul hukama, ya, berkata sebagian wali al-auliya hukama, bahwasanya orang-orang yang taubat itu mempunyai ciri. Taubat mempunyai ciri. Innama tu'rafu taubatur rajuli fi arbati asya gitu. Diketahui taubatnya orang itu dengan 4 ciri. Di antara ciri yang keempat itu adalah ayyumsika lisanahu minal fudul wal ghibah wal kadhib. Dia pandai menahan lidahnya daripada berkata-kata yang berlebihan, fudul wal ghibah wal kadhib. Coba dah kalau sekarang bagaimana kita ini menemukan orang-orang yang benar-benar ayyumsika lisanahu, yang menahan lisannya. Kalau nggak kita mulai dari diri kita, begitu kita dikomentarin, begitu kita dengar ada orang bongkar aib, bisa nggak kita stop gitu? Shh, jangan, nanti akan berputar soalnya itu. Ini hadis ini menahan kita nih, menahan kita. Begitu kita ingin komentar, kita ingat gitu. Nanti bakal ada sunnah tadawul. Ibadur rahman dikasih rem oleh Allah Subhanahu wa taala semacam itu, sehingga dia selalu minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka itu. Masya Allah, fudul itu banyak banget. Kita pengen tahu orang aja itu termasuk fudul. Itu dia tinggalnya di mana? Termasuk fudul juga itu. Itu bininya berapa sih itu orang? Itu termasuk fudul juga itu. Pengen tahu urusan orang itu termasuk fudul juga. Tapi jarang kita temuin. Tapi hadis ini bikin kita ngerem. Oh ini namanya fudul katanya ya. Dah, jangan kelebihan. Kalau kita nggak ngaji kelebihan kita fudulnya. Dan selanjutnya Allah mencirikan ibadur rahman itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri ibadur rahman itu apabila dia infakkan, dia belanjakan hartanya, dia enggak berlebihan dan juga tidak pelit, diambil secara wajar. Kan kemarin kita sempet ada dai itu yang ngajak sedekah gitu. Nah termasuk kayak begini nih, kepancing nih Ustadz. Nah Ustadz kepancing nih, ada dai yang ngajak sedekah.
Ente punya motor, jual motor ente. Ente punya mobil, jual mobil ente. Ketika kita sebut namanya dai tersebut, kita sebut, nanti Allah akan mengulangi. Allah akan balikin perbuatan tersebut kepada yang ngomong. Makanya di antara adabnya jangan sebut namanya gitu. Tapi coba ilmunya kira-kira benar apa enggak. Kalau orang ngajak sedekah itu full 100%, keluarkan tuh mobil ente jual. Oh ternyata bukan begitu ibadur rahman. Ibadur rahman itu kalau infak dia enggak berlebihan dan juga enggak pelit, tapi wajar, secara wajar diambilnya. Kecuali Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang semuanya diserahkan kepada Rasulullah karena cinta benar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ragu cintanya. Tapi ibadur rahman itu kata Allah, dia pertengahan, qawama. Sehingga kalau nanti kita ketemu dai yang maksa untuk sedekah full, enggak begitu Pak ajaran Nabi gitu. Enggak kepancing. Ada orang lagi pakai emas di majelis, ente kalau muslim pengen harta ente itu bertambah, kemudian pengen dikabul segala hajat, emas yang di tangan keluarin gitu. Ada yang begitu? Paham aja kita ada. Tapi ini hati-hati juga, hati-hati penyebutan nama. Kenapa? Itulah hadis yang tadi, siapa ayyara an mu'minin, siapa yang membongkar, membuli, mencela, menghina orang mukmin dengan satu perbuatan fahisyah, maka Allah akan balikan putaran tersebut kepadanya gitu. Itu kan dia tuh bunting duluan tuh, ya, kayak begitu juga termasuk kecelakaan tuh dia waktu nikah udah 3 bulan, padahal kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh orang mukmin cerita kayak begitu, nggak ada nambahin pahala di akhirat dan juga nggak ada keuntungan dunia. Akhirnya kena sunnah tadawul ucapan itu. Sunnah tadawul itu kapan waktu, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun Allah coba pengulangan kata-katanya. Itulah kalau ngaji itu nanti kita ngelihat, bukan kita ngelihat, udah ngelihat Pak yang begitu terjadi. Makanya skut, diam, tahan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri ibadur rahman diantaranya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dia kagak beribadah kepada Tuhan lain selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan dia juga tidak membunuh orang dengan tanpa alasan yang hak. Wala yaznun, dan dia juga tidak berzina. Tidak musyrik, tidak membunuh, dan juga tidak berzina. Tiga. Ayat ini kalau kita baca sejarah ini ayat, banyak orang-orang yang pengen masuk Islam itu nggak jadi masuk Islam gara-gara ayat ini Pak. Gara-gara ayat ini dia nggak jadi masuk Islam. Di zaman Nabi itu ada namanya Wahsy. Wahsy ini qatilu Hamzah ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang membunuh pamannya Nabi, Hamzah. Dibunuh oleh Wahsy. Ketika terjadi Fathu Mekah, Mekah sudah menang, ini Wahsy masih hidup. Nabi itu memang bersih hatinya, nggak ada dendam. Si Wahsy ini pengen masuk Islam, tapi takut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ngirim surat. Ya Rasulullah, ini uridu an uslima, saya kepengen Islam, tapi ada ayat yang mencegah saya untuk masuk Islam, yaitu ayat tadi tuh, orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, kemudian tidak membunuh dan tidak berzina. Waqad fa'altu dzalik, tiga itu kata Wahsy sudah saya kerjakan. Saya musyrik, nyembah berhala, saya membunuh paman kamu, dan juga saya berzina. Tiga-tiganya saya kerjain. Sampai suatu ke Nabi, ini Wahsy pengen masuk Islam, gara-gara ayat ini kagak jadi. Akhirnya Nabi kirim surat lagi. Itu ayat jangan ente baca segitu doang, ada terusannya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan robah kejahatannya, keburukannya dengan kebaikan.
sampai ke Wahsy. Oh, kalau tobat saya bisa, kalau beriman saya bisa, tapi kalau beramal soleh saya belum tahu dah mampu apa kagak. Masih nawar juga nih si Wahsy. Akhirnya Nabi kirim lagi itu surat dengan tanpa syarat. Apa? Innallaha la yughfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Tanpa syarat. Pokoknya kalau ente tidak musyrik kepada Allah, Allah ampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain musyrik. Asal nggak musyrik aja. Nah, inilah yang dikampanyekan oleh ulama kita. Asal kita baca la ilaha illallah, udah Islam dah ente. Bagus dah Islam ente. Maka jangan dikafir-kafirin gitu. Berdasarkan ini, kita jangan gampang kafirin orang. Karena tawar-menawar Wahsy kepada Nabi dikasih tanpa syarat, asal ente nggak musyrik, ente diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita lihat ngeri juga, banyak tokoh-tokoh agama di YouTube itu yang gampang mengkafir-kafirkan orang yang sudah baca la ilaha illallah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkampanyekan di Indonesia di mana-mana tentang la ilaha illallah gitu. Akhirnya Wahsy ini masuk Islam dia. Oh, kalau gitu tanpa syarat, asal saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya masuk Islam. Tapi Rasulullah nggak mau ngelihat wajahnya Wahsy. Kenapa? Karena ketika melihat wajahnya Wahsy, Nabi ingat pamannya itu Hamzah dibunuh olehnya, ditombak, kemudian jantungnya diambil oleh si Hindun dan dimakan, tapi nggak bisa masuk ke dalam mulut gitu. Nabi ingat ke situ. Ini sisi kemanusiaannya. Ada satu riwayat lagi ayat ini, Ibadur Rahman ini, ada satu riwayat lagi dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini pernah habis sholat Isya, ba'da ma sholatu Isya, dia jalan di kegelapan malam, tiba-tiba muncul seorang wanita pakai naqab, pakai cadar, fa idza bi imra'atin muntaqabah. Karena tahu Abu Hurairah dekat sama Nabi, tahu-tahu muncul di depan Nabi, di depan Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah gitu, aku telah melakukan dosa, irtaqabtu zamban, aku telah melakukan dosa. Apa dosa ente, kata Abu Hurairah? Aku telah berzina dan aku telah membunuh anakku sendiri. Waduh, laisa laka min taubah, halikti wa ahlikti, itu kata Abu Hurairah. Abu Hurairah kaget, lagi jalan tengah malam muncul perempuan. Kan zaman dulu kagak ada lampu gitu. Gimana kalau kita bayangin lagi jalan tengah malam muncul perempuan, kira pakai cadar, penampakan kalau kita bilang, paling kita bilang itu setan atau jin. Tapi Abu Hurairah tuh langsung ditanya, aku ngelakuin dosa ya Abu Hurairah, aku berzina dan anakku langsung aku bunuh ketika lahir. Halikti wa ahlikti, kamu celaka dan mencelakai. Malaki min taubah, enggak ada taubat bagi ente. Abu Hurairah jalan dan dia berpikir, dia mengatakan, aku telah memfatwakan sesuatu hukum baina adhari Rasulillah, padahal di tengah-tengahku ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab nih Pak, ini adab. Kalau di tengah-tengah kita ada ulama yang alim alamah, maka kita nggak boleh memfatwakan sembarangan, tanya sama yang alimnya gitu. Sehingga Abu Hurairah gelisah, pagi-pagi disamperin Rasulullah, ya Rasulullah, saya semalam ketemu perempuan, dia berzina dan membunuh anaknya. Terus saya katakan, ente nggak ada pintu taubat buat ente. Apa kata Rasulullah? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Abu Hurairah, halikti wa ahlikti. Tuh lihatin hadisnya. Yang pertama, Abu Hurairah mengatakan kepada tuh perempuan, halikti wa ahlikti. Dia ngadu sama Nabi Muhammad, Nabi balikin lagi, halikti wa ahlikti. Halikta wa ahlakta kalau ke laki, kalau perempuan halakti wa ahlakti. Ketika Abu Hurairah ngadu kepada Nabi, berbalik tuh ucapan kan, berbalik. Engkau celaka dan mencelakai, fatwa kamu tuh mencelakai, sehingga perempuan tersebut sedih sesedih-sedihnya. Ya Abu Hurairah, aina kunta an hadhihi al-ayah, di mana kamu tentang ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsah, di mana kamu tentang ayat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Allah ampuni itu perempuan kalau dia bertobat, beriman dan beramal soleh.
bahkan Allah ganti robah keburukan jadi kebaikan. Abu Hurairah galaunya luar biasa dia. Aduh, kalau gitu saya telah menyesatkan orang gitu. Salah fatwa. Dia cari itu perempuan. Orang-orang, lihat perempuan nggak yang pakai muntakobah, yang pakai cadar itu tebal? Lihat nggak? Orang-orang, dicari di kampung-kampung, fisyukakil, dicari di kampung-kampung sampai anak-anak ngatain, ini Abu Hurairah ngapain tuh? Ketemu cewek malam-malam pakai muntakobah, jangan-jangan yang diketemuin jin, apa begitu? Qala sibyan jinu Abu Hurairah gitu. Akhirnya ketemu tuh perempuan. Itulah Pak, kalau kita salah ngomong mesti kita cari orang tersebut, kita minta maaf, kita klarifikasi. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, saya sudah ketemu Rasulullah SAW. Kamu baca surah Al-Furqan di ayat 64 sampai terakhir, ternyata syarat kamu diterima taubatnya oleh Allah beriman, beramal soleh, bahkan keburukan kamu akan dirubah oleh Allah. Akhirnya digirang, alhamdulillah taubat saya diterima, taubat saya diterima. Abu Hurairah, saya punya kebun tuh, ini hadiqah, itu kebun saya kasih dah buat orang miskin sebagai kafarah untuk dosa saya tuh. Subhanallah. Jadi dari keterangan ini kita dapat ibrah. Pertama, kalau kita ditanya sama orang, cari yang paling alim di kampung. Kalau masih ada mau alim, kita ke situ. Terus kedua, kalau kita udah menfatwakan sesuatu, buru-buru kita minta maaf kalau fatwa kita salah. Nah, saya sebagai orang yang diamanati untuk mengisi kuliah subuh di Masjid Al-Murtado, kita sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Dengan itu saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini ada ketersinggungan di hati jamaah yang saya nggak ketahui. Yang baik datangnya dari Allah karena Dia yang maha sempurna, dan yang kurang baik datangnya dari Al-Fakir yang lemah ini. Ini Bapak Ibu kesempatan yang sangat mulia karena sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, di mana ketika kita puasa nanti di bulan suci Ramadan itu yadzubul lahmul haram min jasad, akan terjadi detoksifikasi besar-besaran dalam tubuh kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman min syahr Ramadan muhtasiban illa a'tallahu sab'a khisal. Orang yang puasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih 7 hal. Yang pertama, terjadi detoksifikasi besar-besaran. Yadzubul lahmul haram min jasadih. Daging yang haram masuk ke dalam tubuh lumer dengan ibadah puasa. Yuqarribu bin rahmatih, Allah akan rasakan dekat rahmatnya kepada pelaku puasa tersebut. Wa yuhawwinu alaihi azabul qabri, bahkan Allah anugerahi azab kubur itu ringan untuknya. Wa yu'tihil karamat, Allah akan kasih kemuliaan dia karena itu sebaik-baiknya amal. Dan juga kata Rasulullah SAW, wa yu'amminu minal atsi wal ajzi, Allah akan amankan dia dari haus dan laparnya, wal ju'. Jadi insyaallah di bulan suci Ramadan kita akan sama-sama di masjid masing-masing ibadah tarawih, puasa di tempat masing-masing. Dan saya dengar tadi dari Ustaz Zulkarnain bahwa bulan suci Ramadan pengajian subuh pagi ditawakufkan sementara karena kita akan disibukkan dengan amaliyah ibadah khatam Quran dan takjil puasa serta lain-lainnya. Dari kesempatan yang mulia ini, ibu-ibu sebelum, bapak-bapak sebelum minta maaf kepada saya udah kasih maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiranya ini saja yang saya sampaikan. Apa ada di antara kalian atau moderatornya mana nih? Mungkin ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya dari keterangan Ustadz tadi? Assalamualaikum. Mana dia? Bapak
Pak Ustadz, saya mau tanya kalau ciri hadis doif tuh cirinya bagaimana ya? Terus sama konsekuensinya kalau kita kerjakan juga itu bagaimana? Berdosa atau tidak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri hadis doif itu kita sepakati para muhadisin itu idza stadda do'fuhu, apabila bersangatan doifnya, terlalu bersangatan doifnya, dan para perawinya itu perawi-perawi yang syadz, perawi-perawi yang banyak cacatnya, dia pembohong, dia pendusta, itu istadda do'fuhu, dan tidak ada riwayat-riwayat lainnya. Ada beberapa ciri hadis do'if itu yang bersangatan, tapi yang paling kita garis bawahi apabila dia istadda do'fuhu. Kemudian kalau kita mengamalkan hadis do'if, kita sudah sering mendengar hadis do'if itu boleh diamalkan untuk fadilah, keutamaan-keutamaan, tapi untuk wilayah hukum halal haram tidak bisa menggunakan hadis do'if. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya sebutkan hadis do'if, dan di antara ciri hadis do'if kita harus menyebutkan hadis yang kita sampaikan itu do'if gitu. Di antara cirinya hadis yang kita sampaikan itu do'if. Kecuali kalau hadis maudhu, nggak bisa kita jadi patokan untuk menyampaikan hadis ini maudhu gitu. Tapi kalau hadis do'if, kita mesti sampaikan hadis itu do'if. Hadis yang saya sampaikan tadi ada di kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Asy-Syaikh An-Nasr bin Muhammad Ibrahim Samarqandi. Itu hadisnya dhaif, tapi karena matannya, isinya banyak persamaan dengan hadis-hadis sahih, maka boleh disampaikan untuk keutamaan zikir. Misalnya baca subhanallah wa bihamdi, itu keterangannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif, itu boleh. Tapi apakah kita ini boleh menyentuh perempuan ketika wudhu pakai hadis dhaif? Nggak boleh. Itu harus dengan hadis yang sahih. Nah, tadi yang saya sampaikan memang kedudukannya hadisnya dhaif, tapi isinya fadilah, tentang keutamaan-keutamaan. Apa keutamaannya? Yaitu amanah Rasul, ada hadis sahih. Ada hadis sahih yang menyatakan man qara'a bil ayataini, siapa yang membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah di malam hari kafatah, itu sahih hadisnya gitu. Cuman keterangan Nabi itu baca aman Rasul dialog dengan Allah itu dhaif. Untuk fadilah dibolehkan gitu. Yang mesti jadi patokan ketika kita menyampaikan hadis dhaif, harus disebutkan status hadisnya itu dhaif. Itu kata pakar hadis ya. Saya bukan pakar hadis, tapi itu yang saya dapati dari pakar hadis. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu lam yushazza wa lam yu'al gitu. Itu ciri-ciri hadis sahih kayak begitu. Mattasal, ada sambungannya dan tidak ada cacat di perjalanannya. Itu kata pakar hadis. Tapi alhamdulillah saya mudah-mudahan dijaga oleh Allah ketika menyampaikan hadis dhaif, saya harus menyampaikan status hadis tersebut dhaif. Jadi bagi kita nanti yang memang benar-benar ingin menjadi pelaku mengamalkan amalan, dia ada kepuasan, oh ini masalah fadilah, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau masalah hukum, kita nggak boleh dengan hadis dhaif gitu. Itu mungkin yang dapat saya pahami Pak. Ya, kira-kira mungkin nanti ada ilmu lain yang Allah akan berikan kepada kita semua gitu. Jadi kalau mau baca aman Rasul, ada hadis sahihnya, tapi kisah itu yang tadi Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan dialog aman Rasul ada di kitab Ibnu Katsir. Kalau bagi pembaca ya, antum bisa baca di tafsir Ibnu Katsir di Al-Baqarah ayat terakhir itu dikatakan gini, wa kana Rasulullah SAW yu'ta fil Isra, Nabi diberikan ketika malam Isra itu 3 pemberian oleh Allah. As-salawatul khamsu, Allah memberikan salat yang 5. Kemudian Allah juga memberikan ayataini min akhir Baqarah, dan Allah juga memberikan innallaha la yaghfiru ayyushraka, itu 3 yang diberikan oleh Allah.
ketika Isra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika hadis-hadis itu banyak, matanya hampir sama, itu kan bisa naik derajatnya dari Sahih ke Hasan gitu. Itu kalau pakar hadis. Nanti boleh ditanyakan pakar hadis yang asli. Ada namanya ilmu takhrijul hadis, cara mengeluarkan status hadis gitu. Ilmu hadis itu kayak ilmu sains saja. Kayak ilmu sains itu kan ilmu tentang ilmiah. Secara ilmiahnya ini obat boleh digunakan atau tidak. Padahal hadis-hadis yang sahih sebenarnya berserakan di mana-mana. Yang dhaif juga belum tentu dhaif itu Nabi nggak mengatakan. Belum tentu dhaif itu Nabi nggak mengatakan. Karena ada hadis-hadis yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang masih disembunyikan oleh sahabat. Sampai Abu Hurairah mengatakan, seandainya seperempat hadis aku sampaikan secara umum, maka leherku akan dipenggal. Gitu. Karena banyak hadis-hadis yang juga banyak rahasianya gitu, banyak rahasianya, apalagi di wilayah ilmu hakikat itu. Mohon maaf Pak, mungkin itu aja ya, itu aja. Jadi nanti kalau antum mau menyampaikan hadis ketika kedudukan dhaif, sebutkan status dhaifnya, tapi bukan berarti itu bukan hadis Nabi gitu. Paham nggak Pak maksudnya Pak? Bukan berarti itu bukan hadis Nabi, cuman secara ilmiahnya aja perawinya itu tidak sempurna yang ngeriwayatinnya gitu. Ya. Ya, baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya mau tanya lagi seperti yang Ustadz nyatakan tadi tentang ada Ustadz yang begini-begini, kita tidak boleh menyebut namanya, walaupun saya sendiri tahu maksudnya Ustadz tadi. Ini saya mau kembalikan lagi, jika seandainya kita membicarakan seorang penguasa lah, yang memang kita sendiri tahu tindakan-tindakannya, kebijakannya itu tersebar luas di media sosial gitu, apakah kita membicarakan orang-orang tersebut di atas itu termasuk ghibah? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, bagi orang yang arbabul qulub. Arbabul qulub itu orang-orang yang menjaga hati, penjaga hati. Itu mereka jaga adab sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kedepannya kita tidak tahu apa kebijakan yang diberikan oleh penguasa tersebut. Tapi ketika ada kebijakannya yang memang zalim gitu, kezaliman yang nampak, maka tugas kita itu negur, bukannya membenci atau mencelaknya. Kalau teguran itu nggak sampai, maka kita wakilkan dengan orang yang dekat kepada dia gitu. Kayak dulu ada Ustadz Arifin Ilham almarhum, Allah yarham. Beliau menegur penguasanya, diparanin ke istana, dibawa surat gitu. Karena afdalul jihad itu kalamu hakin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal itu kalimat yang benar disampaikan kepada penguasa langsung gitu, langsung inda sultan tuh langsung. Nah kalau di podium begini kita sampaikan tuh nggak ngefek, itu malah ada kebencian. Nah bagi arbabul qulub, orang-orang yang robbani, yang menjaga hati, dia itu tidak mau membongkar. Makanya kemarin saya sampaikan, ada ulama ketika mendengar Imam Husain dipenggal lehernya oleh penguasa di zamannya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid ini kan putra Muawiyah, Muawiyah sahabat Nabi. Yazid ini terlalu disebut oleh cerita sejarah, makanya ulama kita tuh melarang membicarakan sejarah masa lalu gitu, masa lalu. Takutnya dalam penerimaan itu belum siap. Nah saya sampaikan sekarang ini ada formulanya. Saya sampaikan Imam Husain cucu Nabi itu matinya dipenggal karena mungkin bahasa kita sekarang ini membelot kepada penguasa di zamannya, Yazid bin Muawiyah, karena dia takut nanti kepemimpinannya digantikan oleh Imam Husain, sehingga sebelum digantikan dipenggallah oleh namanya siapa, Ziyad siapa saya lupa itu, oleh Ziyad, yang dia juga takut nanti kekuasaannya dilengserkan kalau Imam Husain jadi penguasa. Nah sampailah berita itu ke seorang ulama sufi, kalau kita katakan sufi penjaga hati lah.
Ketika sampai kisah itu, dia mengatakan begini, Allahumma alimul ghaib wa syahadah gitu. Ya Allah, engkaulah fatirus samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi yang tahu yang gaib dan terang-terangan gitu. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Alhamdulillah itu formula yang Anda dapetin ya, yang Anda dapetin di kitab tampil tersebut. Engkaulah nanti Allah yang akan menghakimi antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka selisihkan. Allah tahkumu baina ibadik gitu. Engkau yang akan menghakimi ya Allah. Nah, dengan ada formula kayak begini, begitu kita nanti dengar A, B, C, D, E gitu, kita ambil tuh makalah hikmah yang kita dapetin, nanti serahin aja sama Allah, dia akan menghakimi gitu. Baina ibadik, karena kita nggak tahu hikmah di baliknya. Kayak Rasulullah, waktu Rasulullah di Taif, Rasul di Taif kan kita tahu tuh kisahnya, Nabi ditimpukin sampai berdarah, sehingga sahabat Nabi itu yang mendampingi geram, malaikat Jibril datang sama Nabi juga geram. Nabi katakan jangan dihancurin orang Taif, karena aku akan mohon kepada Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjuki hati kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu nggak tahu. Aku berharap akan keluar dari sulbi mereka orang-orang nanti yang akan beriman kepadamu. Sekarang kita lihat Taif nggak ada yang kafir, semuanya muslim gitu. Hikmahnya di situ. Itu bagi arbabul qulub Pak ya, orang-orang yang menjaga hati. Antum silakan mau pilih yang mana, mau di barisan Umar bin Khattab, mau di barisan Ali bin Abi Thalib, mau di barisan Utsman bin Affan, mau di barisan siapa lagi, Abu Bakar Siddiq. Kalau bisa antum mau di barisan Ali bin Abi Thalib, itu ngejaga. Kalau mau barisan Umar bin Khattab, itu benar menegakkan. Jadi masing-masing kita punya imam ntar, masing-masing kita itu. Bagi pendosa orang yang membunuh preman kemudian taubat, siapa pemimpinnya? Tadi si Wahsy itu pemimpinnya, dia akan berada di belakang Wahsy. Jadi masing-masing kita nanti punya imam, punya kiblat yang ujungnya kita di bawah benderanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, entah di sop yang mana kita gitu, entah di sop yang mana. Jadi masing-masing punya panduannya. Kan enak banget tuh orang taubat habis ngebunuh ratusan, Allah terima taubatnya, kumpulnya sama siapa? Dia di belakang Wahsy. Wahsy habis membunuh paman Nabi, diterima taubatnya sama Allah. Nah nanti ketahuan tuh, oh orang-orang yang di belakang Wahsy berarti sama perbuatannya sama si Wahsy itu. Kalau orang-orang yang menjaga hati arbabul qulub, berarti dia berada di barisan Imam Ali karramallahu wajhah, karena Imam Ali paling pandai menjaga hati, sampai dikatakan ana Madinatul ilmi wa Ali babuha gitu. Nah para wali yang pengen seneng sirnya ke Allah Subhanahu wa taala itu berada di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu Pak nanti bisa dibaca di kitab Komik Tughyan tentang barisan kita itu. Kan ada wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara gitu ayat itu. Nanti orang-orang bertakwa berbondong-bondong digiring ke surga, berbondong-bondong. Kita kalau ngeliat nih ada misalnya Muhammadiyah gitu loh, ada Nahdlatul Ulama, ada FUI gitu, berbondong-bondong. Asal ada yang tanggung jawab ucapan mereka gitu. Nah kalau saya tadi saya kasih formulanya, bagi antum yang ingin menjaga hati, serahkan kepada Allah. Antah tahkumu baina ibadik gitu. Engkau yang akan menghakimi antara hambamu, saya nggak ada urusan gitu. Tapi benci nggak kita dengan kezaliman? Wajib kita benci dengan kezaliman. Nggak ridho dengan kezaliman, wajib kita nggak ridho. Karena kalau kita ridho bil kufri sama aja gitu. Kita ridho dengan kafiran sama aja kita pelaku juga gitu. Tapi untuk menghakimi bukan wilayah kita gitu. Dia masih muslim gitu kan. Nah, ketika lagi ngobrol, misalnya antum ngobrol, ada ustadz, ada kiai di podium ini yang nyebut-nyebut namanya, ya dia tanggung jawab berarti ntar di hadapan Allah. Nah bagi kita yang nggak tahu, tapi itu ustadznya ngomongin, nyebutin namanya, ya tadi saya bilang ya Allah jaga itu ustadz, ya Allah doainlah begitu. Jangan kita omongin lagi itu ustadz. Kan kajian kita ini kajian pandai-pandai kita ngejaga hati. Karena di kuburan kita masing-masing kan begitu, pandai-pandai kita wilayahnya. Wilayah kita wilayah
bagaimana kita punya formulanya. Kezaliman itu Ustaz, iya kezaliman. Kita wajib nggak redho dengan kezaliman. Andai kata gini, andai kata kita mengkafirkan orang yang bukan kafir dengan kezalimannya, ternyata di hadapan Allah dia nggak keluar kekafiran, cuman kezaliman, dosa yang banyak, berarti di antara yang ngomong dengan yang sudah meninggal dunia itu terjadi perbuatan kekafiran. Imam Ghazali cakap banget Pak, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kalau kita baca kitab Ihya-nya, sejarah Islam masa lalu, dia nggak mengkafirkan tuh Yazid bin Muawiyah. Tapi kalau kita baca tafsir, ada yang mengatakan dia keluar dari Islam, gitu. Dia keluar dari Islam. Tapi Imam Ghazali itu arbabul qulub, dia nggak berani mengkafirkan. Karena ada satu kisah, kalau saya ceritain panjang nih, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu dia yang membunuh kaum muslimin, banyak membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh sahabat Nabi. Karena kebijakan politiknya tidak sama dengan Abdullah bin Zubair pada masanya di Hijaz. Bahkan Abdullah bin Zubair dibunuh secara kejam oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Dia qari, seorang penghafal Quran. Tapi dia berani yang ngobrak-ngabrik Hijaz. Pada saat itu nggak ada yang berani ngobrak-ngabrik Hijaz, karena Hijaz itu daerahnya ulama, daerahnya sahabat Nabi. Tapi Hajjaj bin Yusuf berani ngobrak-ngabrik, sehingga tidak ada kriminal yang paling top, kata Umar bin Abdul Aziz, kecuali Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi gitu. Tapi ini riwayat, Hajjaj bin Yusuf mengatakan, ya Allah, mereka telah berburuk sangka kepadamu bahwa engkau tidak mengampuni saya, padahal engkau maha pengampun. Itu cakep tuh. Mereka menganggap nih Hajjaj bin Yusuf nggak akan diampuni oleh Allah, padahal Allah maha pengampun. Kenapa dia berani membunuh kaum muslimin ketika itu? Karena dia muslimin tersebut tidak mengikuti kebijakan kekuasaan yang dipegang oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Antum bisa baca kisahnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Alhamdulillah kita dapat formula dari Imam Ghazali itu formulanya. Antum kalau belum siap baca kisah sirah masa lalu nggak usah baca, karena mereka ala hudam mir rabbihim, berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya cukuplah kita katakan engkau ya Allah yang akan menghakimi hamba-hambamu. Nah sekarang pertanyaan yang akhi tadi lontarkan, anak kita paham, karena ada juga tokoh-tokoh kita di podium itu sebut namanya ya, sebut namanya. Serahkan aja kepada dia. Kita yang ngaji arbabul qulub ini ya berusaha ngejaga, karena kita takut ketika Allah katakan iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca nih kitabmu, ayo baca, lu pernah ngomong begini gitu kan, apa kita jawab? Kalau kita punya datanya silakan gitu. Tapi kalau berdasarkan kebencian, ya itu dia yang Allah nggak seneng. Karena Nabi katakan Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin gitu. Jadi iman itu dijadikan Allah dan dia terhiasi di hati. Nah kekafiran, kemunafikan, fasik itu juga Allah yang bikin gitu. Allah yang bikin. Nah orang-orang yang benci dengan kekafiran, dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, itu berarti ada iman dalam hatinya. Nah kalau dia misalnya malah demen sama kekafiran, iya sama dia juga berarti orangnya gitu. Dia juga. Nah tinggal kita pilih, kita mau milih yang mana gitu. Kalau saya pribadi lebih senang pilih anta tahkumu baina ibadika gitu. Engkau yang akan menghakimi ya Allah gitu. Pernah dulu saya sebut namanya, misalnya saya sebut nama si fulan, terjadi betul Bu, saya pun sunnah tadawul, sunnah perubahan itu berputar ke saya, perbuatan tersebut jatuh ke saya ternyata. Ya Allah, saya diuji kayak begitu. Oh dulu saya pernah ternyata ngomongin gitu. Inilah hikmah kita ngaji, ada sunnah tadawul, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu berputar di antara manusia. Kalau antum misalnya, saya gelisah Ustaz, saya gatal Ustaz kalau dengan kezaliman, saya nyari pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang pintar, yang membenah kezaliman yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ente temuin, ikutin. Tapi kalau ada kepentingan politik, jauhin. Karena kalau udah bicara politik kagak ada lagi
yang murni banget. Betul nggak Bu? Kalau udah masuk politik kagak ada yang murni banget dah, nggak ada, kagak ada yang murni. Di tengah jalan, di ujung, pertamanya murni, di tengah jalan murni, digoda dengan uang, goyang. Dan kita dapeti di Indonesia yang tahan banting, tahan uji di Indonesia ulama kita ya Habib Rizik bin Muhammad Syihab. Makanya beliau diangkat jadi imam besar. Kalau antum kuat ngebawa panduan beliau, ikuti. Kalau antum nggak kuat, ternyata antum juga terlibat dalam kemaksiatan dan kezaliman, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ini antum tahu sendirilah gitu. Antum tahu sendiri. Banyak beliau itu didompleng gitulah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan nama besar beliau gitu. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya agama Islam di Indonesia ini menjadi agama panduan yang benar-benar membawa jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak? Nggak apa-apa Pak, ini masih jam 6.30, jam 7 ada acara haul di Kuningan nanti insya Allah sampai jam 10. Baik, ada lagi dari Bibu kali bertanya. Cukup. Oh cukup udah. Doa. Mari Bapak Ibu, kita tidak berlama lagi akan sampai di bulan suci Ramadan. Kita baca marhaban ya syahr Ramadan. Antum baca marhaban. Baca marhaban ya syahr Ramadan biar gembira. Antum baca, anak ikutin. Ayo Ustaz. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Ayo bareng-barang Pak. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Panjang bacaannya ini. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelang bulan Ramadan dia ngucapin salam, assalamu alayka ya syahr Ramadan, assalamu alayka ya syahr siyam, assalamu alayka ya syahr Quran. Panjang sekali ucapan salamnya itu Pak. Nah, kita disingkat dengan marhaban ya syahr Ramadan. Kalau wali-wali ngucapin salam kepada bulan Ramadan, karena bulan suci Ramadan ini bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.